saya Muhammad Nasri sebagai guru pendidikan agama Islam dan guru pengganti pada UPT SDN 112 Belajar, Kecamatan Allah, Kabupaten Nangka, Provinsi Sulawesi Selatan. Dan saya juga sekaligus sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2023 pada LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Pada hari ini, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek video pembelajaran secara luring pada UPT SDN 112 Belajar. Praktik pembelajaran ini saya lakukan pada kelas 4 fase B dengan materi pokok hikmah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Video yang saya lakukan menggunakan model pembelajaran Project Basic Learning. Mari kita saksikan video pembelajaran yang akan saya lakukan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Allahu Akbar. Ya, kita patut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini setelah jam istirahat kita lanjutkan pelajaran kita pada pendidikan agama Islam setelah menjalankan kegiatan tadi paginya yaitu belajar tentang PJOK. Nah, sekarang kita lanjut pada pendidikan agama Islam. Nah, di sini sebelum kita lanjut, kita akan surah Al-Quraisy. Kita mulai 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-shaif falyabudu rabba hadzal bait allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Oke, kita lanjutkan lagi dengan membaca surah Al-Fil. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bijaratin min sijil wa ja'alahum ka'asfin ma'kul. Fokus. Melihat, mendengar, perhatikan, fokus. Ya, jadi kita bertemu pada kesempatan ini dalam rangka untuk melanjutkan materi kita dengan tema yang berbeda. Tapi sebelum itu, Ibu mau cek dulu kehadirannya. Semua hadir? Semua hadir? Oh iya, yang lain berhalangan ya? Oke, sekarang dengarkan namanya. Muhammad Al-Azhar. Hadir.
Hadir. Naura. Dia. Azara. Asana. Azalea. Faira. Nabila. Oke. Ya, jadi teman kita yang tidak hadir, yang sudah berkesempatan hadir hari ini, semoga selalu diberikan kesehatan. Nah, sekarang kita naikkan bukunya masing-masing. Ayo naikkan bukunya. Jadi, pada kesempatan ini, materi yang akan kita bahas adalah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi kita yang kemarin itu sudah sampai pada bab 5 masalah tentang kisah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Nah, sekarang kita lanjutkan materi kita pada poin tema tentang hikmah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Nah, dari sini coba perhatikan materi yang Ibu paparkan di atas. Ya, tujuan utama dari pembelajaran kita yang akan kita capai adalah yang pertama, menyimpulkan pelajaran di balik hijrah Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, meneladani perjuangan Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Ya, jadi ini tujuan dari proses pembelajaran yang akan kita laksanakan pada kesempatan ini. Nah, kemudian yang berikutnya, ya inilah judul dari materi yang akan kita pelajari, tetapi yang menjadi inti pembelajaran kita adalah yaitu hikmah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Nah, saya mau tanya dulu. Biasa sering dengarkan kata hijrah? Biasa? Oke. Ada yang tahu kapan biasa kita dengarkan kata hijrah? Iya, pada pelajaran kemarin pada bab 5 sudah dibahas tentang apa itu hijrah. Hijrah itu suatu proses perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Ya. Nah, kemudian ada yang biasa sering dengar kata hikmah? Ada? Oke, apa pengertian dari hikmah, Nak? Oke, beri aplaus dulu temannya. Nah, kemudian ada yang lain dari kata hikmah, apa Umaira? Oke, jadi suatu hal yang ditimbulkan dari terjadinya suatu peristiwa. Jadi seperti halnya dengan hijrah Nabi Muhammad, dia itu tidak hanya hijrah saja, tetapi proses dia hijrah itu ada suatu hal yang harus dia kerjakan. Contohnya di sini, apa gunanya kita bersekolah? Saya mau tanya dulu, apa gunanya kita bersekolah? Untuk menuntut ilmu. Nah, dalam bersekolah itu khususnya di tingkat SD, tidak selamanya kita ada di kelas 1, pasti naik di tingkatan yang kedua, namanya kelas 2. Nah, sama halnya dengan Nabi Muhammad, dia itu dari Mekah ke Madinah ada tujuannya. Sama halnya dengan kita bersekolah mulai dari TK, SD, di SD itu naik di kelas 2, otomatis ada hal yang kita kerjakan. Yang seperti apa itu? Menuntut ilmu. Ada cita-cita yang ingin dicapai. Nah, semua punya cita-cita? Punya toh? Iya, oke. Kita dulu ice breaking karena saya lihat habis olahraga semua loyo. Ya, jadi kita ice breaking. Coba semua tangannya di atas, kita menggapai bintang. Siap? Oke, tangan ke atas menggapai bintang. Tangan ke samping burung yang terbang. Tangan ke depan ikan berenang. Duduk yang rapi siap belajar.
pembagian kelompok, tiap kelompok itu menyiapkan satu sebagai ketuanya. Siapkan sebagai satu ketua. Nah, setiap ketua maju ke depan mengambil tugasnya. Saya bagi 3 kelompok, kelompok 1, 2, 3. Jadi ada 3 kelompok. Silakan perwakilan tiap kelompok maju ke depan. Ya, jadi sudah ada pembagiannya ya. Sudah ada pembagiannya. Nah, dari LKPD yang sudah Ibu bagikan ini, silakan kalian mencari jawabannya dengan panduan bahwa kemarin kita sudah pelajari tentang hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Nah, apa tujuannya, apa sifat-sifatnya Nabi Muhammad SAW ketika dia hijrah ke Madinah. Nah, apa hikmahnya di balik hijrahnya Nabi Muhammad di situ. Ya, jadi silakan kita buka materinya sesuai yang sudah dipaparkan di atas. Jadi coba semua perhatikan arti kata hikmah sesuai yang dijabarkan tadi oleh temannya. Di sini adalah kita tahu bahwa salah satu hikmah besar dari peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad kepada kaum muslimin yaitu menjadi suatu pertanda bahwa perkembangan agama Islam itu sebelum hijrah Nabi Muhammad itu mengalami penindasan yang sangat berat dari kaum Quraisy. Nah, dari semua inilah kisah-kisahnya Nabi Muhammad ketika dia berhijrah ke Madinah. Nah, kemudian arti yang menjadi inti dari permasalahan ini yaitu hikmahnya. Nah, apa dari kata hikmah itu? Kita ketahui bahwa hikmah secara umum dipahami sebagai pengetahuan tentang berbagai akibat yang timbul dari sebuah perbuatan atau sesuatu yang terjadi seperti yang disebutkan sama teman-temannya tadi. Nah, kemudian hikmah, kata hikmah ini bisa diibaratkan sesuai dengan ilmu pengetahuan dan akal. Ya, seperti yang disebutkan itu sebanyak 20 kali di dalam 19 ayat dan juga terdapat dalam 12 surah di dalam Al-Quran. Nah, ini kata hikmah. Ya, jadi penting sekali kita mempelajari apa hikmah dari hijrahnya Nabi Muhammad SAW itu ke Madinah. Ya, jadi silakan dikerja tugasnya itu masing-masing kelompok berembuk untuk mencari sifat yang bisa diteladani dari hikmahnya Nabi Muhammad SAW di Madinah. Silakan dikerja. Nora Toman, Nora tulis. Silakan mikir. Silakan mikir.
Silakan dikerja. Semua kelompok berembuk untuk mengerjakan materinya. Sudah? Kenapa? Lagi satu di situ. Pertanyaannya. Sudah? Ayo, sudah? Sudah selesai semua? Belum, masih ada satu kelompok yang belum selesai. Nah, sambil menunggu temannya, Ibu akan menjelaskan hasil dari pekerjaan tiap kelompok untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya. Ya, jadi sudah siap? Sudah? Oke, kita mulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 untuk maju memaparkan hasil diskusinya. Ya, oke.
kelompok 2. Sekarang untuk kelompok 3. Persilakan untuk kelompok 3 maju ke depan memaparkan hasil diskusi kelompok 3. Oke, kelompok 3 maju. Oke, beri aplaus untuk kelompok 3. Ya, jadi inilah hasil pekerjaan yang kita kerjakan dari tiap kelompok, dan masing-masing ketua kelompok maju ke depan mengumpulkan hasil pekerjaannya untuk Ibu berikan penilaian. Kelompok 1 terus kelompok 2, kelompok 3. Ya, jadi inilah hasil pekerjaan kita. Nanti Ibu akan memberikan nilai. Nah, kemudian dari materi yang kita sudah kerjakan, pekerjaan untuk mengetahui apa hikmahnya, ya boleh kita perhatikan di atas. Coba perhatikan di atas. Ya, salah satu dari bagian tentang hikmah hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah ya, ada di sini 3, boleh diperhatikan. Yang pertama adalah tentang memiliki sikap yang ulet dan tawakal. Bagaimana yang maksudnya ulet dan tawakal? Ya, seperti yang kalian sudah tuliskan masing-masing dari hasil pekerjaannya. Nah, ulet maksudnya di sini dia benar-benar bersungguh-sungguh, dia tekun terhadap bagaimana dia mengajarkan atau mengantar ajaran agama Islam untuk disiarkan kepada kaum muslimin. Ya, jadi dari sini ini Nabi Muhammad SAW ini dia itu berhijrah ke Madinah bukan hanya asal hijrah saja, tetapi bagaimana dia bisa mencari titik terang sehingga dia bisa mengajak beberapa kaum untuk mengikuti ajaran yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah dia memiliki sikap ikhlas dan rela berkorban. Bagaimana yang dimiliki dengan sikap rela berkorban? Ketika dia sedang menyiarkan ajaran agama Islam melalui hijrahnya itu, banyak kaum yang tidak menyukai ketika dia hijrah. Contohnya di sini pada saat dia bertemu dengan kaum Quraisy yang begitu ingin menindas dia, tetapi bagaimana caranya dia ikhlas menjalankan perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi inti dari pembelajaran kita adalah bahwa hikmah dari hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah menimbulkan beberapa banyak suatu pelajaran, ya suatu pelajaran, contohnya sikap-sikap yang telah kita tuliskan dari hasil diskusi kita. Oke, kita ice breaking dulu. Silakan berdiri semua. Semua pandangannya ke depan. Pandangan ke depan. Kalau ibu bilang maju, lompat ke depan. Kalau ibu bilang mundur, mundur ke belakang. Ya. Kalau ibu bilang ke kanan, meloncat ke kanan. Kalau ibu bilang ke kiri, kiri berarti meloncat ke kiri. Oke.
Oke, perhatian. Siap. Fokus. Ya. Kanan. Kiri. Muka. Maju. Mundur. Oke, kebalikan. Konsentrasi. Bersama. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke, kebalikannya ya. Kebalikannya. Maju. Mundur. Kiri. Kanan. Oke, silakan duduk kembali di tempatnya. Ya, demikianlah materi yang Ibu paparkan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan pelajaran yang kita lalui bisa diulang kembali supaya lebih meningkatkan cara belajarnya, ya. Ya. Kemudian sebentar Ibu akan memberikan tugas masing-masing peserta didik dan Ibu akan kirim melalui grup kelasnya masing-masing, ya. Oke, sebelum kita mengakhiri, mari kita melafalkan doa kepada kedua orang tua. Doa kepada kedua orang tua. Ya, jadi sebelum kita mengakhiri materi yang kita lalui pada kesempatan ini, mari kita tutup dengan sama-sama melafalkan doa kepada kedua orang tua. Doa dimulai. Oke, terima kasih. Ibu akhiri dengan ucapan Astagfirullah khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar bicara bersama. Waalaikumsalam.